ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, salah satu di antara mungkin ibu kandungnya atau bapak kandungnya, ketika ada terlontar suatu perkataan yang bisa menyakiti perasaan kedua orang tuanya dalam hukum Islam, maka haram mencium bau surganya Allah, bahkan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena suatu faktor dan sebab diakibatkan karena kedurhakaan yang buat Allah murka. Dan ini contoh buat kita semua, kalau ada anak yang durhaka kepada ibu kandungnya sampai menghujatnya, memfitnahnya, menghinanya, bahkan sampai-sampai tidak mengakui ibu kandungnya itu sebagai anak nggak mengakui ibu kandungnya sendiri. Ini ironis, sudah hilanglah imannya, sudah hilang yang namanya Islamnya. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada agama kita masing-masing, terutama bagi yang pemeluk agama Islam. Maka hukum Islam ini berlaku. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'budullahi wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, maka berbuat baik pada kedua orang tua. Artinya agama ini salah satu solusi. Nah, ketika seorang anak melawan, durhaka sampai Allah murka, sampai Allah tidak mendapatkan, sampai Allah mengatakan ridhonya orang tua adalah ridhoku, kemurkaan orang tua bahkan kemurkaanku. Bagaimana ketika ibu kandungnya atau bapak kandung disakiti oleh anaknya, maka mendatangkan kemurkaan Allah, bahkan ridhonya Allah pun tidak dia dapatkan. Segala aktivitas yang dilakukan, mungkin zakatnya, baca Qur'annya, umroh hajinya, puasanya, bahkan sholatnya pun tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala lantaran anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Bayangan amalan-amalan yang begitu indah yang diikhtiarkan untuk mencapai sesuatu amal yang baik buatnya, tapi ditolak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum yang berlaku, yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan, hukum Islam bagi anak yang durhaka, yang bangkang kepada kedua orang tuanya. Iya, artinya bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, adibu auladakum, didiklah agamamu, didiklah anakmu dengan agama. Artinya ada kewajiban hak ke orang tua. Kedua orang tua ini mendidik anaknya pertama dengan agama, yang kedua didiklah anakmu itu dengan akhlak, yang ketiga didiklah didiklah anakmu dengan agama untuk memantapkan iman dan Islamnya. Artinya ada kewajiban orang tua kepada anak yang didiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermin daripada kedua orang tuanya, ibu kandungnya pun, bapak kandungnya pun, ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, efek dampaknya akan diikuti oleh siapa? Anaknya. Itu cerminan ini berlaku, buah tidak jauh-jauh dari pohonnya. Artinya segala aktivitas anaknya, aktivitas ibunya itu disorot, menjadi contoh, menjadi toladan bagi siapa? Anak-anaknya. Kalau ibu tidak pantas sesuatu yang dilakukan, maka ketika anak ini mencerminkan dari contoh yang tidak baik kepada ibunya, maka otomatis anak ini akan jadi melawan, karena orang tuanya tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya. Yang disalahkan ketika orang tuanya itu tidak taat kepada Allah, bahkan sesuatu apapun yang memang merugikan orang tuanya, ini juga merugikan daripada anaknya. Kemudian jatuhlah sesuatu efek yang tidak baik kepada anaknya melawan, kemudian tidak taat kepada orang tuanya karena ada faktor dan sebab juga. Mungkin orang tuanya berani melakukan sesuatu yang memang buat Allah buat Allah murka. Contoh, nggak pantas lah orang tua ini mabok, judi, zina, sesuatu yang memang membuat Allah benci, yang tidak baik, yang memang kepada orang tua ini yang berikan contoh kepada anaknya, akhirnya menularkan kepada anaknya mulai perilaku yang tidak baik. Kemudian artinya orang tua bisa juga durhaka kepada anaknya karena memberikan contoh yang tidak baik, memberikan nafkah yang haram, kemudian sering dugem,
diskotik, ke klub. Nah yang model-model kayak gini akhirnya apa? Menularkan efek itu kepada anaknya. Akhirnya anaknya pergi ke dugem juga, ke klub juga, ke diskotik dan sebagainya, membuat sesuatu yang contoh yang tidak baik. Akhirnya inilah durhaka kepada anaknya. Kemudian kata-kata kalimat orang tua, mohon maaf lahir batin, kalimat kata-kata yang tidak pantas yang orang tua mengucap pada anaknya. Contoh bahasa kebun binatang keluar dari mulutnya kepada anaknya, monyet lu umpamanya, mohon maaf, anjing dan sebagainya. Akhirnya anak ini kan tidak terima, akhirnya terbungkuslah anak ini image yang kurang baik. Akhirnya anak juga mengatakan ya baik pada ibunya, yang disalahkan anaknya juga. Tapi bagaimana perilaku ibunya mencerminkan anak-anaknya. Agama itu solusi buat siapapun, karena ad-dinu nasihat, agama ini nasihat. Buat siapa? Buat siapapun. Nah ketika ada perselisihan antara orang tua dengan anak, maka ada orang ketiga yang mengutus mereka untuk islah. Islah itu mendamaikan, wa aslu baina akhwati, dan mendamaikan kepada saudaranya. Ngelihat perseteruan antara anak dan orang tua, maka harus ada orang yang mengerti agama atau ada orang tokohkan yang dituakan untuk mendamaikan di antara keduanya. Kalau ini berlarut-larut, maka kita juga yang melihatnya akan dosa. Saya harapkan jangan berkepanjangan masalah problem ini. Ketika anak ini sesuatu yang memang tidak baik, menyakiti orang tuanya, maka langsung tuh kita mendamaikan tuh sahabatnya atau orang yang memberikan toladan yang baik, sehingga mendamaikan mereka. Karena jangan sampai anak ini durhaka, tidak mencium surganya Allah, dikecap di muka, bahkan dilaknat alaihim kepada mereka yang melawan orang tuanya. Sedih. Bagaimanapun orang tua itu adalah, meskipun senakan-nakannya orang tua, tetap hormati, karena darah daging rahim yang keluar brojol dari rahimnya. Nggak boleh, meskipun sesuatu tidak baik, katakanlah orang tua ini contoh yang nggak baik, anaknya ini nggak suka, tapi jangan menghujatnya, menghinanya dengan cara arif dan bijak, menasihati ibu kandungnya. Artinya ayo damaikan keduanya dengan cara apa? Agama. Bahwa ini tidak baik berlarut-larut, berkepanjangan, sesuatu yang bisa dosa besar, karena ukukul walidain, artinya durhaka kepada orang tua ini dosa besar. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan amal apakah yang dicintai Allah. Yang pertama adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau berbuat baik kepada orang tua, kesalahan-kesalahan yang memang tidak pantas, tapi maafkanlah orang tua kandungnya. Karena manusia kulu bani Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam yang disebut manusia tidak luput dari salah dan dosa. Salah dan dosa adalah tempatnya manusia. Dan bertobat kepada Allah. Siapa yang bertobat kepada anaknya, orang tuanya, kandungnya, maka bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, lalu cium tangan orang tuanya, ibu kandungnya, dengan hangat kasih sayang. Tidak mungkin ibu kandung itu membinasakan, membunuh. Kita lihat ayam, macan, ketika anaknya diterkam dia marah. Hampir lagi seorang ibu ini hatinya nggak mungkin benci kepada anak kandungnya, tidak ada. Selama tidak menjatuhkan Allah, pasti hati nurani seorang ibu itu pasti sangat cinta kepada anak kandungnya. Ini ujian siapa? Kepada yang berseteru tersebut. Ya tentunya ini merugikan kedua belah pihak. Aib terbuka, tidak ada untungnya, yang ada dirugikan, belum lagi malunya terhadap publik. Dan ini kerugian yang besar. Yang malu juga bukan dia berdua, tapi seluruh keluarga besarnya ikut serta-merta menanggung daripada malu tersebut, karena saling satu sama membuka aib. Maka ketika ini terjadi, maka hadirkan solusi kepada orang yang dituakan, ditokohkan seorang ustadz. Mungkin Ustadz Adi Hidayat harus turun tangan ini. Ustadz Abdul Somad ketika mengetahui hal ini terdengar di publik, kemudian harus turun tangan. Tokoh-tokoh agama ini penting, yang dihormati, disegani, yang panutan mungkin di antara mereka berdua, maka hadirkan. Siapapun ketika melihat ini, maka ada kewajiban. Jangan sampai berseteru panjang, berkepanjangan, kita melihat membiarkan saja, akhirnya menjadi asumsi publik, dan ini tidak baik berkembang.
isu-isu ini atau fitnah ini yang terjadi antara anak dan orang tua, dan ini hukumnya dosa besar. Semuanya kebagian dosa, termasuk saya kebagian dosa besar ketika ini tidak diramaikan. Ungkapan orang tua kandungnya dicurhat di media sosial, mungkin disakiti perasaannya, disakiti hatinya, keluar air matanya, kemana lagi dia mengadu. Dengan media sosial mungkin niatnya baik agar anaknya ini kembali, agar anaknya ini sadar, dibuka aibnya. Inilah cara orang menyelesaikan permasalahan itu, berbeda-beda ekspresinya dengan media sosial, atau ya yakinlah mengadu kepada Allah yang mengetuk pintu rahmat, yang membolak mukal di balik qulub, yang membolak balikan hati. Yakinlah pasti ada hikmah ujung akhir daripada cerita ini. Artinya tidak pantas juga siapapun ketika curhat di media sosial sampai membuka aib anaknya sendiri, membuka aib sesuatu yang keburukan anak, tidak pantas, nggak boleh dalam agama ini, karena membuka aib itu hukumnya dosa besar. Meskipun anak kandungnya, hatta anak kandungnya, ketika dibuka di media sosial keburukan, kejelekan, ini tidak pantas. Saya yakin ungkapan-ungkapan curhat-curhatan daripada orang tua kandungnya agar anaknya mungkin sadar, niatnya baik, tapi jadikan itu bijak dalam menyikapi curhatan. Yang kedua tadi apa? Karma mungkin dari masa lalu. Ya, karma ini karena bagi siapapun ketika karena dan orang ini, orang tua kandung itu, setiap gerik perilaku, tindak tanduk, perbuatannya ini adalah disorot oleh anak-anaknya. Ketika keburukan, jatuh juga kepada anaknya keburukan. Ketika sesuatu yang jelek, jelek juga nanti anak itu akan melakukan kepada orang tuanya. Jangan disalahkan ketika anaknya itu berubah gratis, ada sesuatu yang tidak baik sehingga menjadi bumerang buat ibu kandungnya atau orang tua kandungnya. Artinya harus hati-hati, dan kita sebagai orang tua, saya pribadi pasti punya anak dong. Hati-hati dalam memberikan contoh, karena bagaimanapun perilaku yang orang tua lakukan itu disorot oleh anaknya. Ketika anaknya terbentuk karena pola daripada orang tuanya, akhirnya negatif terus. Nah, ini disalahkan bukan anaknya tapi orang tuanya sendiri. Hati-hati.